Halo, jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk video yang sebelumnya kan kita sudah membahas tentang middleware ya. Nah, sekarang kita mau mencoba masuk ke dalam database. Lebih tepatnya nanti kita akan membahas tentang migration dan seeding. Jadi migration itu apa sih? Nah, migration itu ini suatu fitur yang ada di Laravel untuk memudahkan kita untuk membuat suatu tabel. Jadi kalau biasanya kita di database kan menggunakan query ya, kayak create table dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini bisa kita definisikan di Laravelnya. Jadi ketika nanti code-nya udah selesai, kita bisa migrate. Nah, kalau udah terhubung dengan database, itu otomatis tercreate. Nah, itu untuk yang migration. Nah, kalau seeding itu apa? Seeding sendiri itu untuk isinya. Jadi kita ngisi table yang udah kita buat dari migration ini. Jadi memudahkan sekali. Jadi tanpa harus kita ngerubah-ngerubah dari database. Nah, kita akan contohan di bagian migration terlebih dahulu. Nah, untuk migration ini komennya seperti ini. PHP artisan make migration. Nah, ini create user table ini maksudnya membuat tabel yang bernama users. Nah, kita coba aja. Seperti ini, kita coba aja langsung ya. Lalu ini ada suatu option, jadi maksudnya kalau nggak kita pakai juga nggak apa-apa. Kalau mau dipakai ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi ini optional, mau dipakai atau nggak pakai ya tergantung kebutuhannya teman-teman. Nah, kita coba dulu yang atas ini. Jadi di sini setelah nanti komen ini kita ketikkan seperti ini, itu otomatis masuk ke folder database migration. Nah, ini untuk bawaan Laravel sendiri udah ada 2 ya. Nah, ini sebenarnya kita nggak perlu buat ini. Nah, ini udah ada kan. Kita contohin yang lain deh. Misalnya apa? Misalnya Office gitu ya. Office table. Teman-teman perhatikan di sini. Ini kan sebelumnya ada 2 ya. Kita coba. Nah, dia nge-create di sini. Kalau untuk yang ini dia timestamp ya. Tanggal, bulan, tahun, bulan, tanggal. Nah, ini timestampnya ya. Generate dari sana otomatis. Terus yang ini nama dari komen yang kita ketikkan tadi. Create office table. Nah, di sini otomatis create office table. Isinya seperti apa? Isinya seperti ini. Cara default gini. Dia ada ID, ada timestamp. Nah, kalau timestamp ini apa? Dia otomatis nge-create untuk 2 field. Fieldnya itu create add dan update add. Nah, ini untuk yang ini. Jadi ada 2 komen di sini. Ketika nanti dia mau nge-create atau migrate, itu akan mengeksekusi bagian function up ini.
Kalau yang down ini ya untuk ngedelete tabel yang bernama Office. Nah, jadi ini kita akan buat seperti ini. Nah, ini create nama Office, ini nama tabelnya. Nah, ini maksudnya tipe datanya. Jadi teman-teman bisa melihat di bagian sini. Di bawah di dokumentasinya itu udah ada. Nah, ini khusus untuk MySQL ya. Mau setting engine, char set, collection, atau temporary nih untuk yang SQL Server. Nah, kita bawah. Nah, sini. Jadi comment table ID di sini alias dari big increments ID. Yang ini. Mau pakai ini boleh, pakai ini boleh. Kalau sebelumnya kan ID ini ya. Seingat saya sih yang versi-versi sebelumnya itu dia bukan ID ya, tapi ini yang diketikkan. Mungkin biar nggak terlalu panjang kali ya. Nah, biasanya seperti ini. Nah, gini. Ini yang dulu nih. Sekarang udah berubah ya. Bisa ada aliasnya. Jadi komentar ini bisa kita panggil dengan ini aja. Itu maksudnya. Karena di sini ada alias. Seperti itu. Jadi ini ada berbagai macam ya. Ada datetime, ada date, ada char, ada boolean, ada double, decimal, dan sebagainya. Bisa teman-teman gunakan di sini tipe datanya. Ini untuk string, untuk text, description. Biasanya untuk yang panjang-panjang, alamat, deskripsi gitu. Jadi gunakan sesuai kebutuhan. Jadi kita akan lanjut di sini. Ini kalau ID ya, kita pakai aliasnya aja. Nah, kita mau pakai misalkan string aja dengan namanya name atau office name gitu ya. Office name, terus tabelnya kita coba yang teks tadi, description gitu. Nah, seperti ini aja dulu yang simple ya. Lalu setelah ini di create, kalau kita mau migrate, ini bukan cuman ini aja, jadi tiga-tiganya itu. Atau kalau mau kita spesifik, ya kita harus menyebutkan filenya ini satu-satu gitu, kalau mau satu-satu. Tapi kita mau coba yang ini aja ya, ini aja dulu. Di sini ada komen untuk teman-teman migrate. Nah, ini migrate di sini untuk keseluruhan yang saya bilang tadi. Jadi yang ada di dalam folder ini, folder migration, itu akan dibuat tabelnya. Ini untuk keseluruhan. Lalu untuk rollback ini untuk kembaliin. Kalau untuk ngerunning satu-satu itu ada menggunakan nama filenya sih. Kita lihat ya, kita cari dulu di sini, bagian sini. Malah nggak ada ya. Oke, kita coba dulu aja deh. Untuk dapetin komennya itu php artisan migrate -h. Kita mau lihat dulu. Di sini ada migrate, optionalnya ada
Nah ini pad nih, ini untuk mengeksekusi salah satu filenya gitu. Jadi nggak semuanya kita mau gunain sini ya, pakai yang pad ini. Tapi sebelumnya teman-teman udah harus buat dulu database-nya. Kita pakai blok nih. Kita siapin dulu. Jangan lupa juga untuk setting di env-nya harus disesuaikan di sini. Blok root. Nah ini kita udah sesuaikan. Lalu kita coba dulu comment dari migrate. PHP artisan migrate. Jadi sebelumnya kan nggak ada ya di sini tabelnya. Saya refresh dulu. Nah, ini belum ada tabelnya. Lalu kita buat seperti ini. Nah, ini migration tabelnya udah sukses. Kalau kita lihat refresh, nah ini udah ada nih. Jadi 4 sama file migrationnya ini untuk informasi file yang udah dimigrate itu apa aja. Ada 3 kan. Ini kalau 3-3-nya ya, kita mau langsung gitu. Terus contohnya rollback. Kalau rollback itu menghapus. Mana tadi? Kita lihat dulu dokumentasinya. Nah ini teman-teman bisa pakai ini. Migrate rollback. Nah ini. Dia akan menghapus semua tabel yang ada kecuali yang ada di migration ini. Kita coba refresh. Nah ini. Selain ini. Jadi kalau ini masih ada nih. Tapi isinya kosong. Gitu. Kita mau coba migrate, tapi migrate hanya satu file dulu. Kita mau latihan ya. Clear PHP artisan migrate inha dulu. Kita mau lihat tadi itu menggunakan pad, min pad. Jadi mau lebih dari satu juga bisa di sini. Kita mau coba spesifik yang office ini. Min pad ya, min pad. Jadi min pad sama dengan, nah padnya ini apa? Padnya itu kita mau database. Bisa nggak ya? Kita tes dulu deh. Bener nggak ininya? Padnya database, migration. Nah ini kita kopas dulu, coba. Rina copy. Kita paste. PHP gitu. Kita tes ya. Ini error apa enggak? Nah, jadi ini padnya kita mau lihat lagi di bagian sini. Ada enggak? Di sini ya. Nah, ini ada nih. Kita lihat. Ada office name ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini kalau untuk timestamp itu ada 2 nge-create-nya. Jadi otomatis di sini ada file data yang kita migrate. Nah gitu caranya. Ini untuk satu-satu, lebih dari satu juga bisa, tinggal disebutin aja. Dari sini padnya apa, spasi padnya apa gitu. Terus gitu. Kalau nggak mau ribet ya tinggal teman-teman migrate aja langsung.
tadi, jadi yang di sini. Ini pun kalau teman-teman nggak gunain juga hapus aja, nggak masalah. Cuman ini biasanya terkait dengan Laravel UI untuk mengaktifkan out-nya. Jadi pakai ini. Mungkin bakal error nanti kalau misalkan teman-teman pakai Laravel out tapi di sininya dia hapus. Gitu. Gitu ya cara untuk yang migration. Selanjutnya kita mau pakai seeding. Ini ada defaultnya nih. Defaultnya seedingnya seperti ini. Jadi kita pakai aja yang ini yang ada. Mau teman-teman nggak pakai yang ini juga nggak masalah. Jadi ini untuk nge-call sih sifatnya. Kalau mau pakai yang di sini. Nah ini user seeder, kita mau pakai office ya, office seeder gitu. Selanjutnya teman-teman bisa pakai komen yang ada di sini. Dibuka aja seeding. Oke. Nah ini make seeder, ini nama filenya. Jadi kita pakai php artisan make seeder. Namanya apa? Namanya ya office seeder gitu. Coba. Nah ini ya, tercreate satu file baru. Jadi sebelumnya ini maksudnya kelas office seeder itu nanti dipanggil di sini. Gitu. Jadi yang ini akan kita buat. Pertama-tama kita karena menggunakan database itu mesti kita definisikan dulu ininya. File yang kita butuhin, kelasnya maksudnya ya, kelas yang kita butuhin untuk bisa menggunakan seeder ini. Nah itu pakai db ya, jadi teman-teman bisa akses di sini. Illuminate, nah ini ada ya, Illuminate, hapus aja di sini. Database pakai yang sorry, bukan database ya, saya malah lihat yang bawah. Support terus dia facade, terus ambil yang db. Nah ini sebenarnya isinya apa sih? Isinya ini kelas db yang ini. Nah ini teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut ya kalau mau. Jadi db ini kita aktifkan, terus kita pakainya tinggal begini. Nah itu dia langsung berubah ya warnanya. db, terus nanti kita mau insert data table. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya itu office. Oke. Lalu di sini insert. Sini untuk array ya. Titik koma. Oke, gini. Ya teman-teman bisa lihat juga nih cara penulisan seeder itu gimana. Nah ini. db table bla 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 gitu. Kalau misalkan dia string ya tinggal diaktifin aja stringnya. Gitu. Terus kita mau lanjut untuk cara ngisinya. Cara ngisinya itu seperti ini. Sama sih. Jadi kalau kita lihat, karena di sini cuman ada beberapa ya. Berarti nanti kita isi itu bagian ini. Ini aja, dua ini. Karena ini kan auto increment ya harusnya. Belum auto increment. Coba kita tes aja dulu deh. Biar enaknya.
trial and error. Kita kopas aja biar nggak lama ya. Name-nya di sini office name ya. Office name. Terus di sini kita butuh description. Di sini kalau nggak pakai ini tinggal kita petik aja. Petiknya apa? Coba Cider. Tuh. Cider Company. Kita coba seperti ini ya. Terus kita perlu PHP artisan. Untuk execute shadernya, teman-teman bisa pakai ini dulu ya, Composer dalam Autoload ini boleh tambah ini dbseed. Kalau ini spesifik ya, jadi kalau dbseed ini dia bakal ngerunning yang ini. Kalau spesifik dia bakal ngerunning yang ini. Ini kalau enggak, kalau spesifik itu ya. Kita coba yang ini. Pertama-tama dalam Autoload dulu. Teman-teman bisa Composer. Nah ini. Kita ikutin aja. Nah oke. Langsung kita begini, dbseed. Nah, suksesnya bacanya ini. Jadi harusnya di tabelnya itu udah ada Cider Company dan coba Cider. Ya, kita refresh. Nah, ini. Jadi yang tadi ID itu udah otomatis auto increment ya, big increment itu. Nah, seperti ini. Begitu untuk cara penerapan dari Cider. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi kegunaannya seperti ini. Kalau teman-teman buat CMS, itu kan biasanya ada adminnya dulu ya. Jadi dengan migration itu kita nyiapin dulu tabel-tabelnya apa gitu, nanti kita teman-teman siapin dulu. Nanti setelah sudah jadi, kita baru mikirin tuh seedingnya. Jadi seeding itu yang dibutuhkan banget di CMS. Contoh akun admin beserta passwordnya. Terus kalau misalkan ada kategori yang default, kita bisa simpen dulu. Jadi seperti itu sih penggunaannya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komentar di video ini ya. Dan untuk menggali lebih dalam, karena nggak mungkin dijelasin penuh semuanya, karena saya mencoba membantu teman-teman cara penggunaan yang umumnya, yang standarnya itu seperti itu. Kalau mau lebih dalam ya tinggal explore di bagian dokumentasinya ini udah lengkap sih. Gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.